You. Salam semuanya, selamat malam. Andi 88, selamat malam. Salam JN Rap ND. Ya bener ya gue ya. Malam Bang, selamat malam. Udah lama nih ya. Halo semuanya. Welcome, welcome. Bahas apa nih hari ini ya? Gue juga nggak ada topik tertentu sih. Ya seperti biasa. Topiknya dari kalian. Oke? Ah, Bentar ya gengs. Bentar. Wah. This is Edo Barker. Bang, Hook bagus gak? Gue jujur belum pelajarin. Hook gue belum pelajarin. Cuman, gini ya, gue bisa bilang secara general ya, secara umum. Um, Binance Labs tuh gila. Kalau kalian pelajarin track recordnya, yang listing di Binance itu rata-rata JP semua di bull market ya tentunya ya, nggak sekarang ya, jangan ngomong sekarang nih. Sekali lagi gue katakan ini bukan bull market gitu, jadi kalian jangan berharap apa yang kalian beli ya dalam waktu dekat naik gitu cepet gitu ya. Bisa aja sih kalau ada narasi tertentu gitu naik 30%, 40% bisa aja gitu. Cuman menurut gue real gainsnya itu ya ketika setelah Bitcoin halving nanti, itu real gainsnya ada di situ gitu. Untuk sekarang-sekarang ini mah ya akumulasi santai aja gitu. Tapi untuk trading gue lagi cukup agresif karena gue benar-benar memperdalam skill trading gue justru di sideways market seperti ini gitu. Karena kan seperti walaupun gini ya, secara portfolio trading gue nggak gitu heavy. Tapi kalau untuk keaktifan, wah gue lagi sangat aktif gitu. Karena seperti yang gue bilang, trading itu paling enak ya di bull market atau bear market gitu. Sideways market itu sebetulnya paling enak buat latihan gitu ya. Kak Jo, Bang masih fokus akumulasi? Masih lah, masih. Gue masih akumulasi terus, masih akumulasi ya. Sepanjang tahun ini gue akumulasi itu nggak akan berubah ya. Yo, Bang, apakah Bitcoin masih mengikuti cycle kemarin di mana kemarin kan ada COVID yang buat Bitcoin crash di tahun akumulasi? Menurut gue possible. Ya, sekali lagi ya, menurut gue possible. Kalau teman-teman udah nonton video YouTube gue yang gue kayaknya upload 1 atau 2 minggu lalu gitu ya. Gue jelasin outlook gue di tahun ini, di semester 2 ini. Menurut gue skenario tersebut masih play out, masih sangat possible gitu. Apa ya? Karena ya kenaikan yang begitu cepat dan agresif saat ini gitu. Itu tapi untuk Bitcoin ya, gitu. Untuk Bitcoin ya. Tapi untuk alt sih menurut gue outlooknya berbeda lagi gitu. Kita harus lihat case by case gitu. Cuman in general Bitcoin menurut gue outlook gue masih sama. Ya target gue untuk tahun ini 38 sampai 45 belum berubah gitu. Tapi ya sekali lagi seperti yang gue bilang ya, gue belum tentu bener loh ya. Itu kan outlook gue pribadi. Ya kata siapa gue pasti bener? Enggak, jangan salah. Enggak ada satupun orang di market ini yang buat gue tuh bisa predik 100% tepat gitu. Ada faktor keberuntungan juga lah. Gue pun kalau misalnya ternyata tebakan gue bener ya, next targetnya landing di 38 nih at least gitu ya, ya gue anggap itu ada faktor keberuntungannya, bukan gue yang sejago itu. Nggak, gue nggak pernah di posisi itu, nggak, gue nggak apa ya, sefantastis itu, enggak lah, gue juga masih belajar gitu ya. Tapi kalau untuk outlooknya gue masih sama ya, buat gue di tahun ini 38 sampai 45 masih possible sebelum sebelum sangat mungkin terjadi 50 to 60% correction lagi. Gue melihat fraktal di tahun 2019 itu berpotensi untuk terjadi di cycle ini kembali gitu. Makanya gue masih bullish, maksudnya gini ya, bukan bullish dalam arti akan break all time high, enggak. Gue masih di outlook Bitcoin masih sangat possible untuk naik gitu. Khususnya mungkin di Juli Agustus mungkin gitu, karena candle Juni bagus banget kemarin kalau kita lihat gitu. Candle Juni closingnya di 3400-an sangat baik menurut gue. Jadi kayak outlook gue sih sangat possible Juli Agustus melanjutkan penguatannya. Tapi again maksimum target gue akan di area situ untuk Bitcoin. Kalau Bitcoin sudah reach area tersebut ya gue akan sangat berhati-hati dan gue akan lebih stay away. Mungkin gue akan lean untuk short position. Sampai kapan? Sampai nanti sebelum Bitcoin halving gitu. Karena teman-teman nonton deh video gue yang gue upload di YouTube kayaknya beberapa hari lalu gitu ya, atau minggu lalu gitu, tentang
penjelasan outlook gue di Bitcoin tahun ini gitu. Gue bisa buka angka 38 sampai 45 itu kan dari Februari atau Januari gue nggak salah. Kalau nggak salah ya Januari akhir atau Februari awal gitu ya. Yang jelas angka itu keluar setelah Bitcoin break 200 daily moving average di bulan Januari. Gue ingat banget pas Januari Bitcoin bergerak cepet banget tembus 200 daily moving average-nya. Di situ outlook gue langsung berubah, gue langsung cari yang paling possible, ya itu nonton aja di YouTube. Ya, gue udah jelasin lengkap banget di situ. Outlook gue, cara berpikir gue dari chart bersih itu gue udah jelasin semua di situ. Gue yakin semoga teman-teman bisa dapat sesuatu. Gitu. Itu seru. Ya. Tapi gue nggak, sekali lagi gue bilang ya, gue nggak bilang gue pasti 100% bener, nggak ada ya, nggak bisa kayak gitu ya. Dalam prediksi itu nggak ada teori, nggak ada rumus, nggak ada indikator yang akurasinya 100%. Nggak ada ya. Kita tuh tentu banyak faktornya, banyak sekali analisa, ya ada faktor lucknya lah menurut gua. Kalaupun gue bener nih ternyata achieve angka 3845 dan koreksi 50-60% kembali seperti yang gue bilang, kan itu ya outlook gue di tahun ini ya, achieve 3845, habis itu koreksi 50-60% ya. Kalau misalnya itu terjadi, gue akan consider itu beruntung. Benar-benar, gue nggak sesombong itu, gue nggak cerdas itu ngerasa gue paling tahu, gue dukun, nggak. Itu pure analisa, pure apa ya pure analisa berdasarkan data yang available gitu. Tapi kan yang namanya market terus bergerak, setiap hari ada data yang baru, setiap hari ada news yang baru, ada narasi baru yang belum kefaktorkan gitu loh. Jadi itu yang menurut gue nggak bisa diperhitungkan sepenuhnya 100%, nggak bisa. Ya outlook gue tahun ini masih sama. Ya masih sama. Kita lihat sama-sama ya nanti ya. Khususnya Juli Agustus nih mungkin akan lebih deg-degan ya. Kalau di cycle sebelumnya di 2019 kalau teman-teman perhatiin dari analisa gue itu kan sebetulnya achieve 70% recovery-nya itu kan sekitar bulan Juni, bulan 6, gue inget banget. Tapi sekarang kan udah lewat bulan 6 nih, udah masuk bulan Juli ya, makanya menurut gue ini waktu-waktu yang ya bisa jadi penentuan gitu. Sebelum waktu itu ketahan, habis itu koreksi 50-60% gitu. Tapi waktu itu kan ada COVID. Kalau next gak tahu gara-gara apa gitu ya. Bitcoin bakal koreksi nggak nih? Oke, dari GFTYFR ya. Short term bisa aja, cuman kalau teman-teman perhatiin ya ini sebenarnya secara structure bagus sekali. Gue bukain chart dikit lah ya buat teman-teman bisa lihat ya. Nih chartnya seperti ini. Gue tunjukin outlook gue pribadi ya untuk saat ini apa yang gue lihat itu aja ya. Nih, untuk Bitcoin gue melihat sekarang ini ya seperti ini, lagi bergerak di dalam satu range ini, ya, gitu. Jadi kayak menurut gue kalau untuk trading nggak menarik gitu, untuk Bitcoin ya. Bitcoin nggak menarik banget karena ya range-nya ada di sini gitu. Teman-teman bisa lihat support and resistance-nya jelas banget gitu. Di sini resistance jebret gitu ya. Terus abis itu di area sini masih rejected gitu ya. Habis itu baliknya di sekitar area sini dan di area sini gitu. Jadi buat gue untuk Bitcoin outlook-nya jelas lagi sideways di range ini gitu. Tapi kalau untuk alts ya jujur banyak banget yang menarik banyak banget gitu. Gue ada yang lagi gue short, ada yang lagi gue long untuk saat ini. Ada gue lagi buka multiple position, ada yang short, ada yang long. Cuman sayangnya posisi gue itu nggak bisa gue tunjukin karena ada di handphone yang gue pakai buat live ini. Kayak gue cerita aja ya, kayak Litecoin tuh gue lagi short, terus Compound gue lagi short. Terus ada yang long gue buka tadi Telor, TRB gue buka long. Terus apalagi ya, ada short satu lagi kayaknya yang gue open, lupa gue tapi ada di handphone ini yang jelas gitu. Jadi untuk tahun ini tuh gue trading lumayan agresif gitu, tapi portfolionya yang gak agresif gitu, ngerti kan? Portfolio trading gue tuh cuma 5-10% doang dari total portfolio gue gitu. Karena gue meyakini ya tahun ini tuh sideways market seperti ini tuh waktu yang paling baik untuk latihan jadi trader yang handal. Makanya gue agresif banget trading, gue agresif banget charting untuk saat ini. Tapi untuk make money-nya nanti di bull market atau bear market gitu. Gue trading agresif banget tapi charting trading agresif tapi untuk latihan gitu. Untuk semakin menghatamkan teori yang udah gue pelajari hampir 10 tahun ini gitu ya kan. Mungkin setiap market psikologinya berbeda. Selama ini kan gue banyak trading dari dulu tuh di saham gitu, cuman kan sekarang gue fokus banget di kripto
yaitu untuk menghatamkan itu gue aja semua teori yang gue udah pelajarin selama ini ya tesnya di sini gitu ya. Lanjut. Dari Santi apa nih, sorry. Santi, aduh ke skip lagi. Bitcoin tahun ini bisa 70.000 nggak? I don't think so ya, I don't think so. Untuk Bitcoin menurut gua nggak sampai 70.000. Gua sama sekali nggak di outlook tersebut. Tapi ya again ya, market nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau menurut gua akhir tahun ini ke 70.000 nggak. Gua sama sekali nggak di situ. Outlook gua masih sama, 38 sampai 45, habis itu 50 to 60% correction. Itu outlook gua sebelum Bitcoin halving tentunya ya. Setelah Bitcoin halving, wah itu baru tembus 70.000. Best guess gue ya, kalau based on historical, maksudnya berdasarkan histori ya, best guess gue itu break all time high-nya itu mungkin di sekitar kuartal 4 tahun depan ya. Oktober sampai Desember disitulah baru break all time high-nya. Break 69.000 tuh di sekitar Oktober sampai Desember 2024. Itu best guess gue ya. Tapi ya berdasarkan historical sekali lagi ya. Biasanya itu sekitar dari all time high ke all time high kena lagi tuh sekitar 1000-an hari gitu. Jangan percaya gue, sekali lagi ya, cek chart aja ya. Gue berdasarkan chart, pure chart. Gue nggak sotoy, gue nggak analisa tebak-tebakan, nggak. Gue punya historical data untuk support apa yang gue katakan ke kalian gitu. Oke. Target Arbitrum next bull berapa bang? Waduh, berat banget pertanyaanmu, tapi menarik ya. Ini menarik untuk sok tauin gitu ya, untuk kita tebak-tebakan gitu ya. Mungkin gini ya, gue jujur belum pernah memperhatikan dengan serius, tapi in my personal opinion yang pertama, ini ya, kalau kita berkaca dari Matic ya, yang mirip, yang similar dengan Arbitrum itu di peak market ya, di peak Desember 2021 market cap-nya itu sempat tembus sampai dengan 20 billion US dollar gitu. It means kalau Arbitrum sekarang itu market cap-nya di sekitar berapa nih? Di sekitar 1,5 billion US dollar ya, bisa 20x gitu, bisa 15 sampai 20x. Cuman in my humble opinion, sekali lagi ya, in my humble opinion ya, menurut gue sizing market daripada cryptocurrency akan semakin lebar. Kalau kemarin itu kan total market cap sekitar 3 triliun kalau gue nggak salah ya. Total crypto market cap 3 triliun, menurut gue sizingnya akan bertambah lagi. Jadi sangat possible. Jadi gini, kita mungkin nggak akan bisa jadikan market cap sebagai patokan utama, nggak bisa ya, karena menurut gue secara sizing pasti akan semakin besar. Itu personal opinion gue. Cuman mungkin kalau kita mau punya fondasi yang lebih terukur, ya itu bisa jadi patokan ya, mungkin sekitar 15-20 billion US dollar. It means 10x dari sekarang. Arbitrum di 10-15 dolar, mungkin itu akan jadi best guess gue gitu. Cuman ya sekali lagi ya, kita nggak bisa yang kayak menjadikan ini patokan sepenuhnya, enggak, karena menurut gue market bergerak, sizingnya market crypto pasti akan lebih besar lagi di next bull market. Jadi ya itu best case gue yang lebih keukur lah untuk saat ini gitu. Cuman masalahnya gini, ini yang gue mau highlight sama kalian ya. Yang kalian perlu ingat baik-baik adalah Matic itu kan kemarin di previous cycle itu run sampai dengan 2000x kalau gue nggak salah ya. Polygon Matic, Phantom itu naik sampai dengan 2000 kali lipat. Tapi kalian nggak boleh lupa, mereka itu fundraise-nya itu nggak selebay yang sekarang gitu. Sekarang itu kebanyakan tuh sisa daripada venture capital yang sebelumnya gitu, dari early investornya. Makanya market cap-nya itu udah, menurut gue udah kegedean gitu. Udah nggak make sense lah lu harapin 100x dari Arbitrum. Menurut gua nggak gitu make sense, jujur aja ya, nggak gitu make sense menurut gua ngarepin 100x dari Arbitrum gitu, karena sizing market capnya udah kegedean gitu. Nggak kayak Polygon, Phantom launching itu market cap cuma 5-7 juta dolar gitu. Bayangin aja 5-7 juta dolar ketika launching. Sekarang Arbitrum udah 1 million lebih baru launching gitu. 1 billion, 1 miliar lebih pas launching. Jadi kayak lu jangan harapin dia 100x ke 100 bio gitu. Buat gue agak nggak make sense aja gitu, karena gue realistis ya orangnya ya. Tapi kalau kita ngomong project yang launching under ekosistem Arbitrum, nah disitulah mungkin jackpotnya terjadi gitu. Mungkin kalian lebih bisa jackpot di situ. Cari aja yang launching under Arbitrum, ada apa gitu ya, bisa jadi jackpotnya di situ menurut gue gitu. Karena itu yang lebih ringan, karena gini, yang teman-teman perlu yang gue berkali-kali sampaikan ya, resiko dan reward itu selalu berbanding lurus ya, risk dan reward berbanding lurus ya.
project dengan market cap yang rendah itu punya resiko yang lebih tinggi. Kalian nggak boleh lupa itu, gitu. Jangan, lain cerita kalau mental kalian judi, itu gue udah no comment lah, ngerti kan? Kalau mental kalian itu seorang investor, ya, kalian itu mestinya nih agak lebih apatis dan agak lebih takut ngelihat satu project yang sizingnya tuh masih sangat kecil. Misalnya masih cuman di bawah 10 juta US, sekitar 10 juta gitu ya. Itu buat gue sizingnya kecil banget gitu. Jadi kayak liquidity-nya masih kecil, belum banyak atensi dari market gitu ya. Ya itu buat gue resikonya sangat tinggi kalau kalian jump in into project seperti itu gitu. Nah, makanya menurut gue resiko di apa ya, resikonya kan tinggi banget nih kalian jump in di project seperti itu ya, makanya rewardnya juga paling tinggi gitu. Lain cerita kalau kalian jump in di project kayak Arbitrum yang kita ngomong narasinya udah jauh lebih jelas, utility-nya lebih jelas, walaupun tokennya governance doang ya, gue kurang suka gitu ya. Tapi kan narasinya bagus banget gitu loh. Battle of Layer 2 menurut gue imminent akan terjadi untuk next cycle gitu. Karena ya kita udah lihat lah sekarang ya. Tapi masalahnya sizingnya sekarang udah Arbitrum ini udah di atas 1 billion US dollar gitu. Sehingga menurut gue in terms of apa ya, return on investment dalam arti apakah Arbitrum bisa memberikan potensi return yang terbaik, ya menurut gue mungkin bisa jadi enggak gitu. Tapi sekali lagi ya, resiko dan reward berbanding lurus gitu. Kalau kalian lean into Arbitrum ya menurut gue resikonya nggak setinggi itu, ngerti kan, ketimbang kalian buy project yang launching under Arbitrum market capnya masih 5 juta dolar gitu ya itu kan gampang ditinggalin gitu loh, ngerti kan, gampang banget itu scam rug project, soft rug project tuh gampang gitu, kalian sangat lebih mudah ditemukan di project seperti itu ketimbang Arbitrum. Menurut gue udah lebih jelas gitu, makanya resikonya lebih rendah tapi rewardnya juga lebih rendah. Itu aja gitu, sebenarnya simpel itu aja gitu. Cuman ya itu sih yang gue mau sampein aja ke kalian gitu. Sui Dead Project kah? Nah ini menarik. Sui ini sendiri dari awal sebelum launching gue sendiri udah diskusi sama beberapa teman gue bilang Sui ini kok nggak oke banget sih gitu, karena ya maksudnya gini ya, experience transaksinya aja menurut gue kurang oke. Masih jauh lebih oke kalau masih jauh lebih oke Arbitrum lah. Kalau kalian cobain testnetnya semua tuh masih oke banget Arbitrum gitu. Tapi ya kita lihat lah ya, kan secara history layer 1 yang launching di bear market inilah yang biasanya outperform layer 1 lain gitu kan. Gampangnya gimana? Sui ini punya potensi yang lebih besar, punya chance yang lebih besar untuk outperform Polkadot, Cardano, Solana in terms of return on investment nih ya, karena Sui ini baru launching di bear market gitu. Cuman again yang kayak Sui gini ya gue udah kurang gitu menarik ya, dalam arti ya karena memang seperti yang gue bilang juga ya, Sui ini kayak sizingnya juga udah kegedean, menurut gue udah nggak seseksi itu gitu. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau dibilang dead project, menurut gue sih enggak ya. Kalau sampai dead project ya, dalam arti dead project ini rug pull ditinggalin bakal mampus gitu ya, menurut gue sih enggak. Kalau kacamata dead project kalian seperti itu. Cuman dari sisi return on investment dan dari sisi potensi ya nggak tahu ya, untuk saat ini menurut gue kurang menarik. Cuman nggak tahu kalau misalnya data yang saat ini available kan limited banget gitu. Nggak tahu kalau misalnya nanti 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan tiba-tiba ada narasi yang bagus banget, nggak ada yang tahu gitu. Nggak ada yang tahu. Menurut gue again terlalu sulit untuk menebak siapa yang akan punya performa paling bagus di next bull cycle. Nggak, terlalu sulit lah. Terlalu sulit gitu. Terlalu sulit nebak-nebak dari sekarang gitu. Ya, kalau teman-teman ingat di bull cycle sebelumnya aja ya, itu narasi Solana Summer aja itu kan salah satu yang performnya bagus banget tuh Solana ya di 2021 ya. Narasi Solana Summer aja itu tuh baru aktif tuh kayak gue inget banget beberapa apa ya, kayak sekitar udah bulan apa ya, Maret atau Februari 2021 gitu. Seingat gue di Twitter baru aktif tuh Solana Summer ya. Terus kalian bisa lihat lah bulan Juni dia performnya gila banget gitu. Lanjut apa ya? Bang, DeFi ada apa ya pada PAM? Nah ini udah gue bahas sebelumnya ya untuk DeFi ya. Lagi ada karena satu narasi, sekali lagi. Karena ada satu narasi yaitu DeFi Summer ya. Again ya, yang namanya narasi ini tuh buat gue setengah misteri. Kenapa? Karena lu nggak akan tahu narasi berikutnya apa. Mungkin cuma segelintir orang yang punya akses ke informasi ya tertentu, yang bisa dapet early gitu ya. Tapi kita itu mah level kayak
ya gua gitulah ya, atau mungkin sebagian besar dari teman-teman yang nonton mah menurut gua kita hanya akan jadi follower gitu, bukan jadi orang yang bisa menentukan narasi gitu, karena ya power kita kan nggak sebesar itu gitu, influence kita juga nggak sebesar itu, makanya ya kita nih followers ya. Cuman kalau teman-teman aktif di Twitter, perhatiin gitu ya, gue jujur nggak aktif nulis di Twitter, gue lebih aktif merhatiin ya, mantau narasi DeFi Summer ini memang udah berhembus dari minggu lalu gitu. Ada narasi DeFi Summer gitu. Nah, DeFi Summer maksudnya apa? Jadi Juni sampai Agustus ini bakal jadi musimnya DeFi gitu. Makanya ketika narasi DeFi Summer itu muncul, kripto-kriptonya DeFi pada naik gila-gilaan, tapi yang naik itu DeFi 1.0 semua gitu, kayak Uniswap, AAV, Synthetix, Compound gitu. Yang 1.0 semua yang udah dari cycle sebelumnya gitu, bukan yang kayak baru gitu, bukan kayak DeFi yang baru launching di Arbitrum, DeFi yang baru launching di Aptos atau yang lainnya, itu bukan gitu. Tapi justru DeFi yang lama gitu, yang pada naik gitu. Tapi kita lihat aja gitu. Kita lihat aja sama-sama obviously menurut gua narasi kayak DeFi Summer gitu ya. Menurut gue bisa aja naik, tapi I don't think akan bertahan gitu. Bertahan dalam arti bisa sustain di satu level yang sangat baik. Setelah itu atau ya yang DeFi Summer itu akan break all time high-nya, menurut gue enggak. Gue sama sekali nggak di posisi itu. Ya, kayak AAV atau Uniswap bisa break all time high-nya nggak gitu di tahun ini, menurut gue enggak. Walaupun ada narasi DeFi Summer ya, bisa aja naik sampai 50%, 60% possible. Cuman di satu titik menurut gue pasti akan koreksi lagi. Apalagi kalau memang Bitcoin bergeraknya seperti yang gue bilang ya, seperti yang gue mention. Kalau misalnya bener yang seperti gue mention ke kalian, kalau misalnya Bitcoin ini akan naik ke 3845 and then akan ada 50-60% correction, ya menurut gue alts akan banyak yang create lower low gitu. Banyak lah yang bisa akan menemukan low yang lebih rendah lagi gitu, dan bisa jadi beberapa alts bakal jadi shadowland, bisa aja gitu. Cuman ya gitu, memang historically selalu terjadi seperti itu gitu. Jadi ya udah gitu, kita gue mah akumulasi aja lah, udahlah. Lanjut Bang, bahas BitDAO. Oke, ini lagi gue lagi mau bikin videonya. Nanti next ya, gue bahas di video aja ya. Ayam saus Inggris Cardano harga sekarang oke gak? Oke, gue cuma bisa bilang kayak gini ya. Cardano ini ya, ini mungkin agak-agak rough gitu. Cuman Cardano ini gue to be honest ya, buat gue udah kayak scam project gitu. Udahlah gitu. Maksudnya gue nggak tahu nih kalau kalian ini, nih gini ya. Pertama, bisa nggak kalian profit dari Cardano? Ya bisa gitu. Gue nggak bilang dia nggak akan profit gitu, atau dia nggak akan jadi profitable project tuh, bukan di situ gitu. Cuman kalau kita lihat dari, gue kan 2021 gue inget banget tuh 70%, 60-70% portfolio gue tuh Cardano gitu. Gue bullish banget sama Cardano dulu gitu. Gue exit tapi kecepetan 2,7, 2,8 lah gue udah exit Cardano waktu itu ya. Gue inget banget September 2021, kalau teman-teman ada di grup Telegramnya gue, itu gue mention gue exit Cardano. Cardano ini tuh apa ya? Aduh, gak jelas banget anjir projectnya. Gak jelas banget, bener gak jelas banget deh. Aduh, itu project paling shit lah menurut gua, nggak jelas banget. Kayak sekian lama, sekian tahun, sekian bulan, sedangkan project lain udah kemana-mana, udah bikin ABCD gitu ya, dia mah stuck di situ-situ aja. Waktu itu gue inget banget, DeFi-nya aja, DEX-nya aja tuh ya, waktu itu Sunday Swap launching aja ketunda, lama banget. Aduh, gue jujur agak-agak, menurut gue Cardano udah kayak scam project lah. Itu kayak bener-bener project yang bergulir karena narasi doang gitu loh. Ngerti kan? Pure narasi, partnership. Tapi real utility-nya nggak ada gitu. Kita lihat aja lah sama-sama gitu. Gue sih jujur ya, kalau untuk trading bisa aja gue beli Cardano gitu. Tapi kalau in terms of investment, gue akan menghindar dari Cardano. Gue sama sekali nggak tertarik untuk Cardano lagi di cycle ini. Sama sekali nggak tertarik. Gitu ya. Tapi kalau kalian trader atau memang kalian yakin, ya silakan aja ya. Kembali ya. Gue di sini nggak pernah bilang gue paling bener sih, paling tahu, nggak sama sekali nggak ya. Gue bisa aja salah. Itu berdasarkan opini gue pribadi.
JN Rap ND, Bang, all in ICP bagus gak? Pada dasarnya gini, as much as gua, kalau teman-teman ikut gua, teman-teman pasti tahu gue memang bullish dengan ICP. Cuman menurut gua all in tuh bukan pilihan yang terbaik ya. Kalau all in ya, karena menurut gua eh, apa ya, kita gini, mungkin ICP nggak akan jadi project yang memberikan kalian return paling tinggi. Itu dulu, gue berangkat dari situ dulu. Belum tentu, karena secara size ya juga udah kegedean gitu, udah cukup besar lah ICP. Cuman secara project menurut gue ICP akan jadi contender layer one yang sangat baik menurut gue ya. Itu akan jadi satu kompetitor Ethereum yang buat gue cukup bonafit lah. Itu ICP ya. Kalau kalian kulik projectnya, kalian kulik apa yang lagi mereka develop, terus kalian coba transaksi di blockchainnya internet komputer, kalian akan benar-benar realize ini sangat berpotensi untuk jadi satu layer one yang sangat unggul gitu. Speednya, fee-nya yang sangat murah gitu ya. Tapi sekarang ini kan belum banyak dilirik nih gitu, ngerti kan? Belum banyak dilirik. Overall masih build-nya di Ethereum gitu, bahkan sekarang di layer 2-nya gitu loh. Tapi secara infrastructure menurut gue ICP sangat-sangat bagus gitu. Itu personal opinion ya. Jangan percaya gue, cobain aja sendiri ya. Jadi kayak gue ngelihat ini bisa jadi potensi yang sangat bagus untuk perform di next bull cycle gitu. Karena kan yang gini loh, seninya investor yang handal ya itu adalah menemukan project yang bagus di saat orang lain belum ngelirik ya. Itu teori yang benernya gitu ya. Kalau orang lain semua udah ngelirik mah ngapain gitu loh, ngerti kan? Ya justru kalian harus menemukan project yang bagus di saat orang lain belum ada yang ngelirik gitu. Nah, gue jujur ngelihat itu di ICP. Makanya dari sejak Januari gue udah akumulasi gitu. Gue sempat beli ICP di harga $4. Kemarin pas dip ke sekitar 3,7 gue juga sempat beli lagi gitu. Jadi gue akumulasi terus untuk ICP gitu. Karena ini salah satu apa ya? ICP, jadi gini, gue itu pribadi proporsinya tuh sama ICP sama Ethereum, gue tempatkan di proporsi yang sama ya. Gue selalu usahakan rasio ICP dan Ethereum gue itu kira-kira di angka yang sama ya. Contoh misalnya saldo ICP gue $5.000 ya, gue akan coba tempatkan Ethereum juga sekitar $5.000 karena untuk layer 1 gue tuh bullish sama dua ini gitu. Baru sisanya 30% lainnya. Jadi kan kalau teman-teman ikut workshop gue share ya portfolio pribadi gue tuh apa aja gitu. Anyway, nanti Sabtu ini gue bakal ngadain lagi ya. Sabtu ini gue bakal ngadain lagi workshop yang keempat, dan di sini gue akan ngasih free trial karena gue lagi produksi satu video 30 menit bisa trading crypto. Ini gue bakal bahas dalam banget sama kalian. Ini benar-benar experience gue hampir 10 tahun terakhir trading. Gue akhirnya ketemu setup terbaiknya gue, pemahaman gue semua gue bagiin. Jadi gue bikin seri 30 menit bisa trading crypto. Itu nanti gue bakal launching mungkin minggu depan paling cepat, atau 1 atau 2 minggu lagi. Sekarang masih proses produksi. Itu ada 10 plus 1 video. Nantilah gue share detailnya gitu. Itu nanti untuk teman-teman yang join workshop gue Sabtu ini, itu bakal gue kasih free sama kalian semua gitu. Anyway, ini nanti itu bakal jadi apa ya, semacam buku lah ya. Kan teman-teman banyak yang nanyain buku buat trading, beli buku apa gitu. Nah, gue pribadi menemukan gue nggak bisa cetak buku, tapi gue bisa bikin video gitu. Jadi gue benar-benar bikin satu seri video 10 plus 1 video ya, yang mana ada cost-nya, itu akan ada biayanya ya, kayak kalian beli buku lah. Sama gue nggak akan charge yang jutaan, nggak. Ini benar-benar cost-nya sama persis kayak kalian ke Gramedia beli buku gitu. Benar-benar cuman gue tuangin dalam bentuk video aja gitu, karena menurut gue eranya sekarang udah era video. Jadi harganya bakal sama persis kayak buku, murah sekali. Tapi di situ benar-benar gue kasih kalian detail 10 plus 1 video 30 menit bisa trading crypto. Gue benar-benar kasih semua setup trading gue, semua teorinya, semua juice-nya gue berikan di situ. Tapi nanti mereka yang bisa icip itu adalah mereka yang join workshop gue di Sabtu ini ya. Itu sekilas ya. Nah, tapi kalau untuk anjrit, gue jadi lupa. Nah, itu. Jadi kan gue tadi ngomongin portfolio gue ya. Jadi gue cerita aja nih sama kalian. Portfolio gue tuh gue aturnya tuh seperti itu gitu. Jadi gue tuh 35% dari 100% ya. Dari pie chart. Kalian bayangin ada satu kue 100% gini ya. 35% tuh ICP, 35% Ethereum, 30%-nya gue bagi-bagi gitu. Ada yang Arbitrum gitu. Dan lain-lainnya. Gue bagi-bagi semua di situ gitu. Karena pada dasarnya gini,
Logic gue adalah gue tidak mau memberikan portfolio gue resiko yang segitu besar di 70%-nya gitu. Makanya gue pilih Ethereum dan ICP sebagai yang menurut gue ini punya resiko yang relatif lebih rendah ya dibanding tentunya project yang baru launching di bear market ya. Resikonya relatif lebih rendah tapi potensi gainnya cukup baik gitu. Makanya gue bagi Ethereum dan ICP gitu. Nah, kalau misalnya amit-amit ICP gue flop, at least Ethereum-nya bakal jauh nutup lah, kira-kira gitu. Baru nanti sisa 30%-nya gue bagi-bagi lagi. Di situ kalau mau tahu apa aja, gue bahas di workshop ya. Itu semua portfolio gue bongkar di situ sama kalian semua gitu. Ada Arbitrum yang lain-lainnya lah di situ semua gitu. Nah ini menurut gue sekali lagi kalau pertanyaan kalian bagus all in atau enggak, ya itu menurut gue menurut gue apalagi ICP gitu ya. Kalau lu tanya gue all in Bitcoin atau Ethereum gue masih lebih setuju gitu, ngerti kan? Gue masih akan lebih iyain, menurut gue lebih make sense untuk kalian all in di Bitcoin atau Ethereum. Tapi kalau all in-nya di ICP, menurut gue sangat beresiko ya. Walaupun menurut gue secara fundamental sangat bagus, tapi kalian nggak bisa gelap mata dan menganggap ICP itu zero risk ya. Buat gue itu sangat-sangat clumsy ya. Itu sangat ceroboh. Tapi makanya gue berusaha, gue akan pairing size ICP gua 1:1 dengan size Ethereum gua. Itu yang gue lakukan untuk meminimalisir resiko. Misalnya ya tiba-tiba ternyata gue salah, ICP flop gitu ya, akan ada Ethereum yang cover semua loss-nya gua gitu. Itu logiknya gua. Baru 30% lagi gue sebar gitu. Ada yang macem-macem, ada yang kayak Arbitrum, ada yang lain lah ya gitu, termasuk ada jujur ya di sekitar 5-7% gue spread semuanya untuk shitcoins. Gue ada beli juga, gue ada beli meme coin to be honest sama kalian, jujur. Gue ada beli meme coins juga gitu. Itu gue spread tapi itu menempati portfolio gue kurang dari 10%. Gue beli beberapa meme coin gitu, karena meme coin ini kan yang punya potensi gain itu sampai 100 sampai 500x gitu loh. Tentu gue mau punya exposure di situ. Cuman karena resikonya sangat tinggi dan rewardnya juga sangat tinggi, ya gue kasih kecil-kecil aja gitu. Satu meme coin paling gue beli gope gitu, $500 udah gitu. Merem, udah gue beli terus gue bener-bener forget, gue merem. Gue udah gak mau tahu lagi apa yang terjadi. Gue lihat lagi nanti di bull market gitu. Itu yang gue lakuin ya. Jadi gue cuma cerita apa yang gue lakuin ya. Gue not a financial advice tentunya ya. Jangan sampai kalian ngikutin gue. Oh, atur aja 35. Enggak, itu cara gue manage resiko gitu. Itu cara gue. Karena gini, gengs. Gue itu untuk kali ini ya, gue tuh udah hampir nggak diversifikasi lagi. Gue jujur aja sama kalian, gue udah hampir tidak melakukan diversifikasi. Bisa dikatakan 90-95% portfolio gue tuh kripto sekarang gitu. Jadi karena gue udah hampir tidak melakukan diversifikasi, conviction gue setinggi itu untuk kripto ya, gue tentu harus manage supaya kripto gue portfolio kripto gue ini nggak kayak portfolio siap masuk jurang gitu, ngerti kan maksud gue gitu. Gue di tengah gue yang punya conviction setinggi itu ya, 95% sekarang investment gue 90-95% lah ya, gue lupa secara rasio persisnya, tapi yang jelas lebih dari 90% seingat gue. Karena gue inget kalau gue berkaca dari saldo komoditi sama saldo saham gue dibanding saldo kripto gue jauh banget, bener-bener jauh banget sejauh itu gitu. Makanya gue bilang bisa aja 95% portfolio gue tuh ada di kripto sekarang. Makanya kayak gue jangan sampai yang 95% ini gue itu crypto picks-nya gue itu ceroboh gitu, gegabah gitu, terlalu pede gitu, sehingga satu titik blow up mampus gue nggak mau gitu. Makanya itu cara gue untuk manage resikonya, itu cara gue untuk bagi-bagi supaya ya gue nggak segegabah itulah gitu loh. Karena gue biar gimana pun gue nggak menutup kemungkinan ternyata pilihan gue salah gitu. At least menurut gue yang paling oke itu adalah untuk saat ini ya Bitcoin, Ethereum ya, itu yang menurut gue safer bets untuk kripto gitu. Tapi nanti deh, mungkin di berikutnya gue akan bahas lagi gitu, karena makin pelajarin apa yang terjadi secara makro, gue makin menemukan banyak hal yang menarik gitu. Banyak hal yang menarik, termasuk potensi mungkin di 2030 ya, di sekitar area tersebut
Bisa jadi tahtanya US dollar akan kegeser, kita lihat aja gitu. Karena kalau tahtanya US dollar kegeser, gue kayaknya bakal all in Bitcoin deh. Gitu. Karena menurut gue USDT pun bisa mampus. Ngerti kan maksud gue? Semua stablecoin dengan pairing US dollar bisa mampus juga gitu. Like USDC, DAI, TUSD, ya menurut gue bisa mampus semua kalau memang hal itu terjadi gitu. Cuman kan ini masih terlalu jauh. Itu masih terlalu jauh ya. Kita ngomongnya santai-santai dulu aja. Ayam saus Inggris, cicil Bitcoin tiap minggu apa bulan kak yang paling enak ya terserah lu lah, terserah lu. Kalau misalnya lu nggak mau pusing ya tergantung gini. Nyicil Bitcoin itu patokannya apa? Nih, ya ini ya mungkin kalau teman-teman nanya ya, nyicil Bitcoin patokannya apa? Menurut gua, ntar ada anak gua teriak. Kalau untuk Bitcoin, patokannya itu menurut gua haruslah berdasarkan income kalian, bukan dari tabungan kalian. Itu menurut gua. Jadi nyicil Bitcoin, akumulasi patokannya itu jangan uang tabungan, tapi patokannya harus income kalian gitu. Contoh, income kalian sebulan 30 juta ya. Ya mungkin kalian bisa cicil tergantung biaya hidup kalian misalnya berapa, 10 juta gitu ya. Jadi kalian punya uang nganggur setiap bulannya itu 20 juta ya. Mungkin kalian bisa cicil. Ya, kalau kalian mau seminggu sekali gitu ya, atau misalnya kalian mau cicil kriptonya sebulan 10 juta, ya kalian mau beli misalnya seminggu sekali 2,5 juta ya bebas gitu. Atau setiap akhir bulan itu habis gajian 10 juta ya bebas gitu. Jadi rasionya gue itu berdasarkan ya tentu income. Jangan buat gue bahaya banget kalau rasionya berdasarkan tabungan ya. Gitu, tapi terserah lu. Venom gimana lanjutannya? Wah, gue malah udah nggak ngikutin tuh. Venom gue udah nggak ngikutin. Tapi terakhir gue nggak tahu nih, udah sampai ada task baru lagi belum? Terakhir ada task-task yang terbaru sih, task yang terbaru udah gue kerjain ya. Kak Jo, Bang kalau cicil alt kondisi sekarang gimana? Gue sih cuma bisa bilang gini gitu. Kalau untuk alts tergantung pilihan kalian. Pertama, alts itu ada puluhan ribu ya. There is no way lah gue bisa menebak dengan akurat semuanya udah bottom atau belum ya. Nggak bisa. Tapi kalau misalnya alts menurut gua ya, kalau khususnya untuk mungkin semester 2 ya, untuk semester 2 maksudnya bulan 7 sampai bulan 12 di tahun 2023 ini alts menurut gua akan ada banyak yang cukup bearish gitu. Gua nggak gitu rekomen untuk kalian heavy nyicil alts di waktu-waktu ini gitu, khususnya alts yang beberapa waktu terakhir tuh udah naik gitu. Jadi kalau untuk half 2 ini, semester 2 ini mungkin akan lebih safe ya, akan lebih aman yang dicicil ya yang boring gitu, kayak Bitcoin, Ethereum kan boring sekali ya, tapi mungkin itu lebih oke gitu. Venom ternyata gue udah selesai semua 10 tasnya nih, belum ada yang baru lagi. Gitu. Apalagi nih pertanyaan yang menarik. Mungkin nggak ICP $100? Mungkin banget menurut gua. Ya, mungkin. Sangat-sangat mungkin. Ya, ini menurut gua ya. Kalau misalnya kalian nggak punya conviction yang sama ya silakan. Ya, again, gua nggak pernah maksa lu untuk beli ICP atau ayo ikut gua. Nggak. Gua nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya maksa kalian. Gue tuh cuman secara terbuka share conviction gua gitu, ngerti kan? Jadi kalau kalian misalnya berseberangan pendapat, monggo bebas silahkan, karena di kripto banyak banget project yang berpotensi untuk menghasilkan profit ya as investment gitu. Kalau gua salah satu yang gue pick ICP gitu. Nah kalau ditanya mungkin nggak ke 100 balik, mungkin banget menurut gua, mungkin banget gitu. Menurut lo Bitcoin bakal kemana habis ini bang? Wah, dalam short term mah terlalu susah ya. Tapi kita bisa lihat sama-sama area 31.000, 31.200 selalu jadi area rejection gitu. Jadi kalau kalian lihat saat ini, tadi gue udah tunjukin chart ya. Saat ini Bitcoin itu masih bergerak di ranging 31.200 sampai sekitar 29.500. Masih ranging di area tersebut gitu. Cuman kalau ngelihat dari pergerakannya, ya ini sih gue masih bullish ya. Karena ini tuh nggak ada ini sideways yang menurut gue sangat menarik gitu, yaitu menurut gue lah sideways yang sangat menarik. Dan menurut gue sih secara structure ya habis bull flag kemarin gitu ya gue masih aim target 38 sampai 45 itu masih jadi target gue gitu. Cuman kalau short term
apa ya 1 jam ke depan bakal kemana, mana gue tahu. Susah banget gitu, susah banget kalau prediksi seperti itu. Yang jelas gue udah kasih tau nih sama kalian ya, resistansnya sekarang di 31200, supportnya di 29500-an gitu. Ya kalau kalian mau scalping ya short aja dari 31200, ya pasang stop loss saya di 31500, selesai gitu loh, ngerti kan? Jangan lu entry sekarang gitu, itu lu judi gitu, itu nggak jelas gitu. Lu ini sekarang gue udah cerita kan, resistance-nya di 31200-an. Ya udah, kalau kalian mau ngetes scalping ya coba aja bikin entry short position gitu ya di 31200 gitu. Ya stop loss-nya mungkin 31500-an gitu. Ya kira-kira gitu ya. Tapi menurut gue untuk trading Bitcoin nggak menarik sekarang ini ya. Nggak menarik untuk trading gitu. Boring lah. Ada beberapa yang lebih menarik gitu. Ada beberapa posisi yang gue buka. Tadi di awal gue udah share semua posisi gue gitu. Cuman ya di HP ini soalnya. Gitu. Maksudnya 60 to 50. 50-60% koreksi. Ya. Buat teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang belum paham maksud outlook gue di tahun ini adalah, kan gue bilang menurut gue sangat possible Bitcoin itu bergerak ke 38 sampai 45 ribu terlebih dahulu sebelum akhirnya terjadi koreksi 50 sampai 60%. Ya, gue nggak tahu nanti puncaknya di mana. Kalau misalnya di 40 ya berarti drop sampai 20 ribu ya. Kalau 60%-nya berarti sampai 16 ribu gitu. Tapi kalau misalnya ke 45 ribu ya bisa jadi sampai 22.500 gitu ya, atau sampai sekitar 18 ribuan gitu. Kita lihat aja nanti sama-sama. Itu outlook gue. Karena gue melihat Bitcoin itu sangat possible ngereplika fraktal di tahun 2019 ya. Itu kalau mau teman-teman mau lihat lengkapnya analisanya, nonton di YouTube channel gue aja ya. Gue udah upload lengkap banget di YouTube ya. Itu gue udah buka semuanya di situ ya. Itu termasuk kenapa itu gue kasih kalian tuh apa ya, kerangka berpikirnya gue, kenapa gue dari Januari akhir gue bisa keluarin angka 38 sampai 45 gitu ya. Itu gue kasih kalian tuh thought prosesnya semua di situ gitu. Karena kan ya gue udah di market di saham sih lebih lama dari 2014-an ya, 2014-an akhir lah ya. Jadi kayak gue pelajari technical analysis sudah cukup lama. Gue nggak gitu consider gue scalper yang sangat handal, karena gue nggak pernah apa ya stand by depan chart gitu. Nggak pernah, karena gue kerja gitu. Dari dulu gue tuh kerja. Jadi gue tuh kayak ya trading atau investing tuh sebagai side job gitu. Bukan yang gue full time lakuin ini, belum gitu. Jadi kayak tapi makanya chart kalau teman-teman perhatiin ya, analisa chart gue tuh kebanyakan makro sifatnya gitu. Kebanyakan gue lebih ngelihat yang kayak longer time frame gitu. Makanya untuk chart gue bisa pakai monthly, weekly atau daily gitu. Tapi kalau untuk trading daily 4 hour biasanya kayak gitu yang gue pakai gitu. Nanti kalau teman-teman, nah, sekali lagi gue mau spill sama kalian ya. Untuk teman-teman, gue tuh lagi prepare satu video ya. 10 plus 1 video ya. Itu tuh judulnya 30 menit bisa trading kripto. Di situ gue tuh share semua pengalaman, semua analisa, semua setup trading gue lengkap banget ya. Di video total durasinya 30 menit, itu 10 plus 1, 30 menit lebih lah sebenarnya ya. Lebih dari setengah jam gitu. Itu nanti ada 10 plus 1 video, teman-teman bisa tonton. Harganya cuma seharga buku gitu. Karena gue lihat banyak banget inquiry yang minta beli buku apa untuk trading, belajar buku apa gitu. Nah, jujur gue tuh bukan orang yang bisa produksi buku. Nggak bisa gue produksi buku. Gue nggak bisa nulis. Maksudnya nggak bisa nulis buku gitu segitu panjang, nggak bisa. Tapi gue bisa produksi video gitu. Makanya gue kepikir udah dari lama sebenarnya gue mau bikin satu video ya. Totalnya cuma 30 menit ya. Gue bagi part-partnya gitu. Sama kayak buku kan ada chapter gitu ya. Buku misalnya ada 8 chapter gitu ya. Nah, tapi gue bikin 10 plus 1 video gitu. Jadi per video tuh per chapter istilahnya gitu. Di situ total kalau kalian tonton sampai habis kira-kira 30 menit, tapi kalian bisa langsung trading kripto. Karena gue udah share semua juice-nya di situ. Semua setup trading gue, logiknya, penjelasan setupnya gue kasih tahu semuanya beserta sampai tesnya ya, back testnya gue kasih tahu semua sama kalian gitu. Masih ini sekarang lagi tahap produksi ya, lagi tahap produksi. Mungkin ya paling cepat 2 minggu lagi baru jadilah. Nah, jadi makanya untuk teman-teman yang join, gue kan Sabtu ini bakal ngadain workshop. Untuk teman-teman yang join workshop, ya ini nanti bakal gue kasih ke kalian semua for free gitu. Ini kayak trialnya gitu lah ya. Jadi kalau kalian join workshop gue Sabtu ini, ntar gue kasih
materi 10 plus 1 itu free gitu buat kalian semua. Anyway, yang nanti 30 menit bisa trading kripto ini bakal gue jual tentu, tapi cuma seharga buku. Bakal murah banget. Bakal murah banget. Nggak kayak kalian ikut seminar-seminar trading jutaan, nggak bakal lah gitu. Literally seharga buku, kalian ke Gramedia beli buku gitu. Persis gitu. Bakal semurah itu gue jualnya. Karena gue pengen, gak tau ya, gue pengennya tuh semua orang bisa akses ilmu ini gitu. Karena menurut gue makin pelajarin, dan ketika selama ini kan gue nggak pernah nuangin ke satu video atau buku atau bahas secara khusus, kan nggak pernah kan. Tapi begitu gue lagi bikin skrip videonya nih ya, gue tulis skripnya, gue makin realize gila, ini ilmu tuh powerful banget gitu. Karena sadar gak sih, trading nih, kalau nih ya, kalau kalian ngerti ilmu trading, kalian bisa baca chart, ini ilmunya nggak kenal pensiun gitu. Kalian bener-bener bisa produktif sampai kalian wah gila, nggak unlimited gitu. Apalagi nih ya sekarang ini ya, dengan perkembangan teknologi ya, dengan perkembangan internet, smartphone yang device-nya makin canggih. Trading tuh ilmu ya, kalau kalian ngerti ya, baca chart itu ilmu yang tidak mengenal waktu, tidak mengenal jarak. Yang penting asal kalian tidak mengenal tempat juga, asal kalian punya handphone, koneksi internet, that's it, kalian bisa make money. Itu ya, makanya gue semangat banget mau bagiin ini ke kalian semua gitu, dan harganya bakal murah banget, cuman seharga kalian beli buku, literally ya, literally. Gue berani guarantee karena gue pernah ikut seminar trading yang jutaan, gue juga pernah ikut, sampai hampir 2 juta gue juga pernah ikut gitu. Nah, cuman kan yang kayak gitu kan nggak accessible ya buat semua orang ya. Makanya gue pengen bikin satu, ya udah formatnya bakal seharga buku. Buku kan accessible untuk semua orang, tapi semua orang bisa pelajarin, dan 30 menit kalian nonton, kalian bisa langsung trading gitu. Oke, lanjut. Julius Caesar Susanto, kok kalau 60% habis 45k bisa di 18? Memang possible aja, menurut gue possible, karena kalau kalian di 2000 lihat di 2000 di 2019 yang terjadi pun sama ya. Yang terjadi pun sama, Bitcoin itu dari 14.000 drop sampai 3.000 sampai 3.800 gitu. Jadi menurut gue this kind of movement sangat possible untuk terjadi gitu. Sangat-sangat possible untuk terjadi ya. Tapi kita lihat ya sama-sama ya. Gue nggak mau sesumbar itu dulu sama kalian. Ya kita lihat aja sama-sama bakal kejadian atau enggak gitu. Tapi untuk kalian mau tahu analisa lengkapnya, kalian nonton deh di YouTube. Ya itu gue udah bahas kerangka thought prosesnya semua tuh di YouTube gitu. Bener-bener dari gue bersihin chart, gue jelasin sama kalian kerangka berpikirnya, kenapa gue bisa keluar analisa itu. Kenapa gue bisa dari Januari akhir ya. Kalau teman-teman ingat, gue udah keluarin analisa itu. Dari Januari akhir gue udah keluarin angka 38 sampai 45, and then 50 to 60% correction. Ya 50 sampai 60% koreksi balik ke mungkin 18 sampai 20-an gitu ya. Itu udah gue jelasin di situ semua gitu. Tapi eventnya apa mah gue nggak tahu. Gue cuma lihat by chart aja gitu. Gue chart ini kan, kalau kalian pelajari sebenarnya secara teori ya, chart ini kan merefleksikan psikologi market gitu. Psikologi market itu kelihatan dari chart gitu. Makanya rata-rata kasarnya gini ya, kalau chartis yang handal nih bilang chart, kalau kalian bisa baca chart, kalian nggak perlu baca fundamental karena semuanya sudah difaktorkan ke dalam chart gitu. Jadi tapi gue nggak segitunya sih. Gue juga suka ngulik fundamental juga, gue juga suka ngulik semuanya. Tapi ya itu yang menurut gue bakal terjadi, itu analisa gue. Kita lihat ya sama-sama ya kejadian atau nggak. Bisa aja gue salah, bisa aja salah gitu. At least buat teman-teman yang udah follow gue dari sekitar Januari akhir, ya kita lihat ya sama-sama ya. Kan waktu itu orang pas ke USDC crash, bilangnya bakal balik ke 10.000. Kemarin juga tuh yang kayak ETF rejected bakal balik lagi ke 10.000. Ya sekarang ini gue udah gak punya outlook itu sama sekali gitu. Kalian bisa lihat lah gitu. Lanjut Ethereum ya. Ethereum 2025 ya, gue sih berharapnya lebih dari 10.000 ya untuk Ethereum ya. Kita lihat aja sama-sama outlook XRP tahun ini. Nah, jujur gue tuh gak ngikutin XRP. Ya, gue gak ngikutin XRP. Gue gak invest di XRP juga. Gitu. Ini upload YouTube, yes. Nanti gue akan upload ya. 5 menit lagi ya. Go off seperti biasa. Jam 10 tuh gue mau lanjut ngerjain produksi untuk yang untuk yang nanti 30 menit bisa trading crypto ya.
gitu. Apalagi nih yang menarik, Raca, waduh, gue udah no comment lah sama Raca lah. Mohon maaf ya, gue no comment banget sama Raca. ICP mungkin nggak masuk top 10 market cap, mungkin aja, why not? Bang, di Indo krisisnya kapan? Udah 2023 belum krisis juga. Emang siapa yang bilang Indo bakal krisis nih, by the way? Gue nggak tahu nih kalian follow siapa, tapi kan banyak sekali ya orang yang berpendapat ya. Cuman kalau lu tanya gue pribadi, gue nggak pernah, kalian cek lah video gue nggak pernah ngomong Indo bakal krisis. No, 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 no. Menurut gue nggak. Ya, outlook gue nggak di situ. Kalau kalian cek statistik pun, di statistik G20, negara-negara G20 ya, Indonesia itu urutan 2 ke bawah setelah India ya. Ya, untuk potensi resesi. Ya, gue sama sekali nggak berpikir Indo bakal resesi. Tapi Amerika, Europe possible. Kalau Amerika nggak dalam waktu dekat lah menurut gue gitu. Tapi mungkin Europe, beberapa negara Europe possible. Beberapa negara Amerika Latin bahkan udah mengalami hyperinflation seperti Venezuela. Ya, itu udah gila banget gitu. Cuman kalau untuk Indo, ya menurut gue nggak sih. Gue nggak berpikir itu sama sekali gitu. Kalian cek aja, bahkan di G20 kita urutan 2 paling bawah dengan potensi resesi setelah India ya. Chance-nya cuma berapa? 3%-an kalau gue nggak salah ya. Lupa gue persis angkanya. Kecil banget. Bahas Kyber Network buat invest. Waduh. Jujur ya, ini gue kalau ngomong ini jadi nggak objektif nih, karena gue itu kan ambasadornya Kyber Network untuk Indonesia ya. Jadi gue tapi mencoba netral ya. In my personal opinion ya, gue pun accept jadi ambasadornya karena memang gue ngeliat Kyber Network itu punya produk yang bagus gitu. Kyber Network produknya oke, terus dia itu salah satu OG DeFi juga, salah satu DeFi yang udah cukup lama, masuk generasi 1.0 lah. Makanya kalau kalian lihat kemarin tokennya KNC juga ikut pumping sama AAV, Uniswap, ya Compound, Synthetics ya, ikut naik juga kenceng gitu ya. Dan gue tuh udah pernah ketemu sama timnya beberapa kali di Singapura ya, udah pernah conference call juga sama mereka gitu. Gue kenal beberapa timnya mereka, ada yang ekstra Veloka juga ternyata gitu. Jadi kayak secara produk menurut gue memang ini salah satu DeFi yang oke banget gitu. Cuman as investment sekali lagi ya, belum tentu dia akan memberikan return on investment terbaik, belum tentu gitu. Belum tentu gitu ya. Menurut gue, apalagi karena mereka itu kan udah launching dari lama ya. Jadi kayak again, kalau secara teori lu mau nyari ROI ya, mungkin itu bukan yang paling menarik gitu. Cuman secara utility produknya Kyber Network sangat-sangat bagus menurut gue, sangat-sangat bagus. Ya gue sendiri beberapa kali coba nge-swap, gue coba walletnya oke banget. Gitu. Happy Editor udah lama live kah? Dari jam 9 bro. Apalagi nih. Gue langsung ke bawah ya. Bahas Koti. Aduh, Koti gue udah gak ngikutin. Atas dasar apa ICP bisa 100 USD? Aduh, masa gue ngomong semuanya. Next lah gue bahas lah. Tapi ini udah tinggal 1 menit lagi nih. Jam 10 jatahnya gue off, and then gue lanjut kerja lagi. Next lah ya, gue bahas lah ya gitu. Arbitrum lo ada akum bang? Yes, Arbitrum salah satu yang gue akum. ACH bahas Alchemy Pay. Alchemy Pay ini jujur aja salah satu yang juga masuk portfolio gue untuk Alchemy Pay ya. Ini menurut gue simpelnya Alchemy Pay ini kan bener-bener kayak salah satu solusi untuk off-ramp kripto kalian kan. Dari misalnya kripto to USD gitu. Dia bahkan kemarin udah kerja sama Mastercard. Di Indo tahu nggak kalian, kalau kalian cairin uang dari wallet kalian melalui Alchemy Pay bisa langsung masuk ke saldo OVO kalian gitu. Pasti pada nggak tahu. Bener, bisa gitu. Jadi memang Alchemy Pay itu salah satu solusinya untuk off-ramp. Dia memang di finance kan, ranahnya di finance solution gitu. Jadi benar-benar untuk untuk itu gitu. Jadi ya kita lihat lah ya sama-sama ya. Gue sih ada akun Alchemy Pay juga salah satunya. Nah, Bang, ini menarik nih ya. Gue akan bahas secara objektif, Bang. Ini akan jadi pertanyaan terakhir yang gue bahas ya, Bang. ICP tahun ini masih bisa create lower low gak? Oke, ini menurut gue sangat menarik. Tapi kalau pure chart ya, gue nggak pakai perasaan, gue nggak pakai subjektivitas gue karena gue
gue suka ICP gitu ya, tapi ya kalau secara potensi bisa nggak? Masih bisa, masih bisa, masih bisa, literally masih bisa gitu. Kalau secara chart ya, kalau misalnya bisa bisa gitu, cuman wah gue sih nggak berharap kena situ lagi ya. Jangan dong, ya cukup lah. Tapi memang masalahnya secara chart possible gitu aja. Karena kalau kalian lihat market structure-nya nih ya, market structure-nya ya, lower low, lower high-nya gitu ya. Masih possible create another lower low gitu. Mungkin di sekitar $3 gitu. Mungkin gitu ya, kita lihat aja sama-sama gitu. Kalau kita cuma tarik demand areanya di bawah ya masih possible gitu. Cuman gua sih ya udahlah, gua akumulasi aja. Gua anggap ini satu resiko yang memang kalau kalau ya memang harus gue tanggung gitu. Kalau misalnya aku mau akumulasi ini gitu. Kira-kira gitu aja sih gitu. Cuman ya kita lihat ya. Gue sih jujur sangat-sangat nggak berharap kena 3 lagi. Kena 3 atau di bawah 3. Aduh jangan dong. Jangan di bawah 3 lagi dong gitu. Karena ya apalagi ya kalau misalnya yang gue mention juga sebelumnya ya, gue ngelihat dengan Bitcoin dominance yang sekarang naik terus ya, artinya uang lagi rotasi balik ke Bitcoin gitu ya. Dan historically ketika Bitcoin dominance ngeroket itu udah kayak piramid gitu ya, alt semua tuh lari ke Bitcoin lagi ya. Menurut gue for some alts gitu ya sangat possible masih create lower low, sangat possible gitu. Cuman apakah ICP salah satunya? Gue berharap sih enggak. Ini harapan gue ya. Tapi again, gue terbuka aja bilang sama kalian ini harapan gue gitu. Tapi kalaupun ternyata dikasih koreksi lebih rendah lagi dari 3, terakhir kan 3,3an ya, dikasih lagi di 3 atau bahkan di bawah 3, outlook gue masih sama, gue masih akan akumulasi karena ini salah satu project yang gue punya conviction sangat baik gitu. Tapi lu jangan ikutin gue ya, jangan ikutin gue ya, jangan ikutin gue ya. Ini biarlah gue berinvestasi secara terbuka di ICP ya, dan gue menanggung resikonya gitu. Ini gue tuh cuman share aja thoughts gue sama sekali nggak dibayar ICP untuk shilling ini, kagak sedikit pun enggak gitu. Kalau ada partnership kayak gue bilang kayak gue ambassador Kyber Network, yes gitu, gue akuin aja gitu. Cuman kalau ICP memang nggak ada sama sekali, boro-boro gila. Gue pernah lihat ya, kalau lu mau submit nih jadi kayak salah satu konten kreator ICP, ribet anjir. Lu mesti submit di kayak proposalnya tuh ada di websitenya mereka gitu ya, untuk grant programnya jadi kayak konten kreator. Cuman kayak gue ngeliat formnya aja udah males duluan gitu. Anjrit, banyak banget yang harus diisi gitu. Karena ICP ini menariknya adalah kalau teman-teman ngikutin ya ini kalau atau teman-teman aktif di NNS-nya gitu ya, teman-teman akan sadar ya ini ya, kalau kalian udah coba berbagai ekosistem, udah coba Arbitrum, Ethereum segala macam, kalian akan realize ICP itu mungkin salah satu yang benar-benar decentralized gitu, karena di NNS-nya itu benar-benar DAO yang fully kalian bisa voting berdasarkan jumlah ICP yang kalian punya gitu. Jadi setiap ini bicara governance-nya ya, kalian jadi secara aktif bisa ikut dalam governance sistemnya mereka gitu ya, which is menurut gua kalau kita ngomong ideologi daripada decentralization ya, ini ICP mungkin satu-satunya yang benar-benar menjalankan hal tersebut gitu. Compare tuh ya Ethereum punya foundationnya, ya ICP juga punya foundationnya, cuman mereka benar-benar terbuka, kalian bisa ikut voting, partisipasi, dan setiap kali kalau misalnya nih ya ada project nih kayak kemarin kayak sekarang nih yang lagi ada di launchpadnya si NNS tuh ya, hot or not gitu ya, itu kayak TikToknya ICP. Jujur tapi gue nggak invest, nggak menarik menurut gue. Ada hot or not, terus kemarin ada Kinik, kemarin ada open chat gitu ya. Jadi setiap kali project nih ya mau launching di internet komputer blockchain, dia itu harus masuk ke launchpadnya NNS. Jadi semua orang yang pegang tokennya itu bisa vote gitu ya, apakah ini proposalnya harus accepted or rejected gitu. Karena after all ini juga akan sacrifice-nya itu dalam bentuk ICP. Itu menurut gue ekosistemnya menarik banget gitu, dan bener-bener ya gitu ya, partisipasi dari kalian bisa ikut partisipasi di situ. Lain cerita Ethereum kan lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kecuali ya mungkin lu itu kalau misalnya jadi running nodes kan butuh 32 Ethereum, cuman kan katanya lagi mau dinaikin tuh proposalnya kan ke berapa sih, lupa gue,
dinaikin nggak cuma 32 Ethereum. Ya itulah kira-kira ya. Tapi menurut gue secara objektif by chart bisa aja create lower low. Tapi outlook gue nggak akan berubah, gue akan tetap akumulasi. Gitu ya. Tapi jangan ikutin gue ya. Jangan ikutin gue. Gue nggak mau nih ya satu hari lu pada ngomel-ngomel ke gue gitu. Weh mana nih gitu. Wih gue nggak akan gubris, gue nggak akan peduli. Bener deh. Gue sifatnya di TikTok ini, di platform ini, gue tuh cuma terbuka apa yang gue share. Lu mau ikut mau nggak mah gue nggak peduli. Bener, gue nggak peduli. I do my own research. Gue bener-bener udah research, gue udah bener-bener pelajarin. Ya udah, gue invest apa yang gue yakin. Terbuka aja gitu. Tapi kalau misal bisa nggak gue salah? Bisa lah, sangat bisa gitu. Anyway, itu untuk malam ini. Gue mau lanjut kerja dulu ya, mau lanjut begadang bikin tadi yang gue bilang series video TikToknya, series videonya untuk 30 menit bisa trading sama persiapan materi untuk workshop Sabtu ini ya. Untuk teman-teman yang mau join, kalian bisa daftar linknya ada di bio gue, register workshop ya. Itu kayaknya belum diupdate tapi masih yang 1 Juli, nanti bakal di email sama tim gue. Gue dari kemarin bilang masih tahan dulu. Gue masih sibuk banget soalnya, weekend pun gue full kerja terus. Jadi, tapi weekend ini udah gue plot, gue udah cancel semua appointment, gue harus workshop dulu gitu. Karena beberapa dari kalian udah DM gue, bahkan ayo kapan dong gitu, kok nggak jadi ya gitu. Ya udahlah, gue harus jalanin ini dulu sebagai prioritas utama gue ya. Jadi itu untuk teman-teman yang workshop udah daftar Sabtu ini, see you. Nanti kita ketemu jam 10 secara online, full online. Ya seperti biasa rekaman akan gue berikan. Gue di workshop nanti gue bakal bahas outlook Bitcoin gue semester 2, update portfolio gue, dan ya semuanya lah basically gitu. Semua yang kalian mau tahu sebelum kalian berinvestasi di kripto. Anyway itu dulu, thank you so much guys yang udah join, yang udah ngasih pertanyaan, dan yang belum kejawab satu-satu sorry juga. Kita ketemu di next live ya, bye bye. Nanti ini gue upload di YouTube. Dah, God bless you all.